Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk Ibu semuanya. Pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi listrik statis, materi lanjutan. Listrik statis ini mengenai medan listrik. Apa itu medan listrik? Oke, perlu diketahui ketika ada suatu atom, entah itu muatannya positif atau negatif, dia kan mengarah keluar nih, seperti yang kita pelajari kemarin, ya kan? Mengarahnya keluar. Nah, semakin jauh titik-titik daerah sini, semakin tidak kena. Nih, misalnya sebuah atom ini diletakkan di atas meja. Atom positif ini diletakkan di atas meja, misalnya. Nah, Ibu letaklah di sini uji cobanya. Sekali Ibu rekam di sini, ternyata medannya cukup kuat. Di sini Ibu deteksi lagi, ternyata lebih kuat daripada di sini. Ya enggak? Medannya lebih kuat daripada di sini. Lalu Ibu deteksi lagi titik ini. Daerah meja di titik ini ternyata nggak terlalu berpengaruh terhadap gaya dari si muatan positif ini. Nah, itulah daerah medan, maksud dari medan listrik ini. Jadi apa itu medan listrik, Bu? Kesimpulannya aja lah, Bu, langsung gitu kan. Medan listrik itu adalah suatu daerah yang terpengaruh oleh muatan, suatu muatan, suatu daerah. Medan itu apa? Medan perang, daerah perang. Medan perang artinya daerah perang. Kalau Medan Sumatera Utara itu daerah, suatu daerah. Pokoknya Medan itu artinya suatu daerah. Kalau medan listrik berarti suatu daerah yang terkena gaya listrik. Semakin jauh suatu jarak, nih ya, semakin kecil. Ini jaraknya. Semakin jauh suatu jarak, berarti semakin kecil terhadap medan. Nah, lambang dari medan itu adalah E. E itu berbanding terbalik terhadap jarak. Kata kunci. Nah, persoalan kedua lagi. Kalau misalnya Ibu letaklah muatan ujinya di sini. Ibu mau nguji suatu medan di sini, jaraknya segini. Letaklah ini 2 cm. Hapuslah. Nih, jaraknya 2 cm dari titik ini terhadap muatan ini. Kalau muatan ini, pertama Ibu ganti muatan ini menjadi 1 kulom. Lalu, ini persoalan pertama ya. Lalu Ibu ganti muatan ini menjadi 4 kulom. Ini persoalan kedua. Pertama, muatan ini Ibu pakai yang 1 kulom muatannya, besarnya. Lalu yang kedua Ibu ambil yang muatan 1 kulom, Ibu ganti menjadi muatan 4 kulom. Besaran medan di sini nih terdeteksi besaran pas dia 1 kulom atau 4 kulom? Besaran pas 4 kulom kan? Berarti medan itu terpengaruh terhadap besarnya muatan tadi. Berarti medan berbanding lurus terhadap muatan. Dapat deh. Dapat. Berarti rumus total E sama dengan K ini selalu ada. Karena tanpa K perhitungannya tidak pas. K. Muatannya ada berapa muatan? Kalau kemarin kan
gaya itu ada 2 muatan. Harus ada muatan lagi, satu lagi di sini, misalnya di sini, di sini. Ini cuma ada satu muatan. Nih, ini titik uji ya, titik uji. Ada satu muatan. Berarti kaki per R kuadrat. Kenapa dikuadratkan lagi, Bu? Karena tanpa K dan tanpa R dikuadratkan, perhitungannya tidak pas. Nah, E sama dengan kaki per R kuadrat. Clear. Oke, contoh soal. Inilah contoh soal. Ini berlaku juga terhadap muatan yang muatan yang negatif. Kita pindahkan. E sama dengan kaki R kuadrat. Contoh soal. Sebuah muatan dengan 4 kulom, sebuah muatan yang bermuatan 4 kulom, gitulah bahasanya ya. Diletakkan dari titik uji sejauh 4 cm. 4 cm, 4 kulom. 4 cm, 4 kulom, habis itu apa lagi? Ditanya, berapakah medan di titik uji? Oke, ini pertanyaannya. Jawaban. Diketahui. Ki berapa? Muatan memiliki 4 kulom. 4 kulom. Jarak tadi ada nih, sejauh 4 cm. 4 cm. 4 cm ubah ke meter, pakai tangga ajaib. Tapi karena kita sudah hafal, kilometer, hektometer, dam, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Naik, tetap 2. 10 pangkat minus 2. 4 kali 1 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nih, perubahan dari ini. Sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 2 meter. R, habis itu apa lagi? K udah diketahui, biasanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kulom pangkat 2. Karena sudah semuanya, ditanya langsung. E, ya kan? Medan di titik uji. Dia nggak nanya nih, medan listrik di titik uji. Nggak. Langsung medan di titik uji. Tetap E. Kaki per R kuadrat. K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kulom pangkat 2. Ki 4 per R berapa? 4 kali 10 pangkat minus 2 meter dikuadratkan. 9 kali
10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2 kali 4 Coulomb per 4 kali 4, 16 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 4. Coret-coret berapa? 19 bagi 4, 4. 4 kali 4. Ibu kok jadi lupa gini kali-kali yang gampang ya? Iya, benar. 4. Oke, 9 bagi 4 habis itu. 2,25. Ini kayak mana nih, Bu? Ingat, 10 pangkat 9 per 10 pangkat minus 4 berarti 9 kurang minus 4. Ini berubah jadi tambah. 9 tambah 4, 13. Kali 10 pangkat 13. Ini nih, apa namanya? Satuannya, Bu. Ini meter pangkat 2, meter pangkat 2 coret. Ini Coulomb aja nih. Sedangkan ini Coulomb pangkat 2. Berarti tinggal Coulomb di sini. Newton masih ada. Dan Coulomb, sisa 1. Newton, Coulomb. Newton per Coulomb. Dapat clear. Satu persoalan, clear. Bu, kayaknya kurang paham lah, Bu, kalau misalnya ini tuh nggak Coulomb, Bu, misalnya. Ini tuh ternyata mikrocoulomb. Ini kalau ini mikrocoulomb gimana, Bu? Kalau ini mikrocoulomb. Atau kalau ini nanocoulomb. Nah, itu gimana tuh, Bu? Oke, kita coba. Oh, gini aja dari tadi ya. E sama dengan kaki per R kuadrat. Kalau misalnya Q-nya 4 mikrocoulomb, atau Q-nya, misalnya angka lain lah ya, angka lainnya itu 2 nanocoulomb, gimana Bu cara ngubahnya? Oke anak-anak, perlu diketahui kalau 1 mikrocoulomb itu akan sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 6. Kalau tadi itu kan ubah meter ke sentimeter ke meter, itu kan 10 pangkat minus 2. Karena dia punya tangganya. Nah, kalau mikrocoulomb, itu 1 coulomb itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 6 mikrocoulomb. Berarti lebih besar coulomb dibanding mikrocoulomb. Ini lebih besar meter dibanding sentimeter. Kalau misalnya sentimeter mau ke meter, berarti pangkatnya negatif. Kalau mikrocoulomb mau ke coulomb, pangkatnya juga harus dinegatifkan. Nah, ternyata 1 coulomb itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 6 mikrocoulomb. Kalau dari mikrocoulomb mau ke coulomb, berubah jadi pangkat negatif, sama kayak sentimeter ke meter. Berarti 1 mikrocoulomb akan sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Nah, kita ubah deh. Ini berubah jadi 4 mikrocoulomb sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 kali 1 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. 4 kali 1 jadi 4 aja.
kali 10 pangkat minus 6 kulom. Lalu Bu, nano gimana? Nano itu adalah 1 kali 10 pangkat minus berapa? Minus 9. Kalau 1 mikro, ini mikro ya bacanya. Mikro. Lambangnya, gitu. Lambangnya. Agak-agak ke M, tapi, gimana ya? Gitulah pokoknya lambangnya. Sebenarnya gini sih. Gitu lambangnya. Mikro. Ini bacanya nano. Nano itu berapa? 1 kali 10 pangkat minus 9. Berarti kalau misalnya 1 kulom, ubah ke nano kulom, 1 kali 10 pangkat 9. Kalau dari nano kulom ubah ke kulom, kayak gini. Tinggal tambah negatifnya. Berarti nano kulom 1 kali 10 pangkat minus 9 kulom. Ini dia, clear. 1 kali 10 pangkat minus 9 kulom. Oke deh. Berarti kalau 2 nanokulom, jadinya 2 kali 10 pangkat minus 9 kulom. Dah, segitu saja. Oke deh, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Terlebih terkurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.